Rob Stone, 2 damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to drugs. Halo Sobat Coding, nama saya Direktur Jamalana. Saya Daniel Marzuki Sialoho. Kami berdua perwakilan dari kelompok tugas besar Koperasi Pinjam. Kami akan menjelaskan skrip atau source code dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi Koperasi Simpan Pinjam. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas pemrograman berorientasi objek. Ya udah ya, daripada kelamaan, langsung kita tengok videonya. Oke. Nama saya Daniel Marzuki Sialoho. Saya akan menjelaskan pertama kali database kita memiliki database Koperasi underscore Poli Batam, di mana kita memiliki anggota, angsuran, pinjaman, simpanan, user. Oke, kita lanjut ke netbin-nya. Netbin sini saya tentang source code dari koneksi, di mana koneksi mengkoneksikan dari Java ke MySQL kita yang telah kita buat tadi. Di sini ada package yaitu code yang kita buat. Di sini kita membutuhkan library, yaitu library dari fungsi SQL, connection, di driver manager, result set, SQL exception, statement, dan statement. Nah, di sini kita memiliki kelas yaitu kelas koneksi. Nah, kelas koneksi ini terdapat variabelnya itu yaitu dengan data connection dan variable STM dengan data statement. Yang terakhir itu ada variabel RS dengan data result set. Nah, di sini kita memiliki metode ini yang menghubungkan dari atau memanggil fungsi dari MySQL ke Java. Config. Di sisi config dia bakalan men-try di URL-nya dari database kita tadi. Ini usernya dan passwordnya tidak ada. Jika kalian memiliki password kalian sendiri. Dari variable count tadi get connection dengan URL dan user dan passwordnya. Kemudian dia bakal create statement dengan variable m dengan memanggil fungsi create statement. Jika dia tidak berhasil ke koneksi dengan database-nya, dia bakalan mengeluarkan alert yaitu koneksi gagal. Nah, kita lanjut lagi ke bagian. Nah, di bagian login ini terdapat folder koperasi.frame. Di login ini kita memiliki dari yang harus diimport, yaitu kalau kita import koperasi yaitu yang dari tadi kita jelaskan dari koneksi yang membutuhkan koneksi sehingga kita harus seperti yang tadi kita juga membutuhkan Java SQL connection, SQL result set, SQL exception, statement, logging logger, dan Java Swing Goption Pen. Selanjutnya di sini ada kelas yang diperluas dengan JavaScript frame. Ada tipe datanya, tipe variabelnya itu yang ada seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu ada connection dengan variabel count, ada tipe data statement dengan variabel start, ada tipe data result set dengan variabel rs, ada data string dengan variabel SQL. Nah, ini juga kita akan membuat konstruktornya dari public login. Nah, ini fungsi untuk membuat koneksi dari ke SQL. Nah, dia akan membuat
dari variabel yang kita buat tadi. Setelah itu kita akan membuat modifiernya, yaitu public void. Di sini dimana dia mengambil select bintang, ini select bintang from user, dimana akan mengambil get dari login yang sudah kita buat, yaitu akan mengambil dari sini, di sini dari login, username, dan sini. Nah, jika loginnya berhasil, maka lanjut ke beranda, membuat tampilan new beranda home, akan di stop jika berhasil. Jika tidak berhasil atau password salah, dia akan mengeluarkan alert to username atau Anda bukan admin. Ini prosesnya, dan di sini untuk proses memanggilnya di konstructor. Habis itu kita bakalan ke tampilan beranda. Ini ada tampilan berandanya. Setelah kita login tadi, masuk ke beranda ini. Kalau ada beranda, anggota, pengurus, simpanan, pinjaman, angsuran, laporan, dan pengatur bakal dikeluarkan oleh teman-teman saya. Oke, mari kita lihat gimana loginnya bekerja. Iya, kita buat misalnya itu adalah tarik dan maksudnya SD. Jika kita buat kita salahkan tarik dan maksudnya tarik juga, maka akan keluar alert username atau password salah atau Anda bukan admin. Jika kita masukkan dengan benar, misalnya kita isi dengan tarik dan passwordnya kita isi dengan ASD, nah dia berhasil terbuka dan ke menu beranda. Ya, kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai source code bagian tampilan anggota. New koneksi ini untuk membuat koneksi baru di source packet koneksi Java di sini. Dan set extended state maximize boot ini maksudnya untuk full screen kan tampilan di sini ya, nih design preview full screen itu seperti itu. Lalu string header, nomor anggota, nama lengkap. Selanjutnya nih untuk menampilkan ini string header di sini. String header sini, nomor anggota, username, password, nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu public void tampil ini merupakan metode string SQL mengambil data SQL dari anggota. RS tipe data execute query SQL. While RS pengulangan while RS ini maksudnya pengulangan tipe data. String row RS getting string ini merupakan maksudnya ini nomor-nomor sini untuk mengurutkan tampilan tipe datanya. SQL exception penggunaannya untuk lalu sini ada tampilan SQL exception ini untuk menampilkan data yang error pada saat kita memasukkan input data gitu.
Lalu lanjut ke anggota tambah. Anggota tambah nih kurang lebih sama aja kayak anggota tampil. Perbedaannya di sini mungkin try public void ini merupakan metode. Select from anggota ini merupakan query dari database-nya. File pengulangan string, tampilan nomor anggota, menampilkan nomor anggota. Selanjutnya seperti itu aja, nomor anggota. Nomor anggota box ini merupakan variabel dari set text nomor anggota. Nomor anggota box ini dari sini mungkin. Ya, variabelnya anggota box ya. Nomor anggota box variabelnya nomor anggota merupakan tipe datanya. Ya, kali ini saya akan coba menambah anggota di sini ya. Umar, laki-laki, tanggal lahir, status menikah, nama pasangan, istri, nama ahli waris, KTP, perusahaan. Untuk bergabungnya sebarang saja lah. Jabatan, simbang pokok 50.000, wajib 110.000, sukarela 40.000 aja. Terus data anggota berhasil ditambahkan. Ini nama Umar tertambah di sini. Lalu spasi Terus di sini saya mau mencoba delete namanya ketambah tadi, nama si Umar. Caranya 1261 tambah anggota, masukkan nomornya 12 061. Lalu ini nama Umar. Kita sini bisa update, bisa delete, tapi kita coba delete aja. Delete, data anggota berhasil dihapus. Nama Umar udah hilang dari sini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Masudi dari kelompok 5, yaitu koperasi. Di sini akan mendemonstrasikan dari fitur pengurus atau pegawai. Di dalam tampilan fitur atau pengurus ini terdapat button tambah pengurus, kemudian frame data pengurus yang akan saya jelaskan, dan terdapat ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, jabatan, dan email. Langsung menuju ke source code. Pertama, pada source code yaitu package untuk menghubungkan kelas-kelas yang ada pada koperasi frame. Di sini terdapat bumbu-bumbu, yaitu import static Java frame Maximus Board. Untuk ketika aplikasi itu dibuka, dia akan langsung full seperti ini. Kemudian import Java SQL connection untuk koneksi, import Java SQL result set untuk hasil, import Java SQL exception yaitu untuk error pengambilan data dari database, lalu import Java SQL statement, Java swing table default table model untuk tabel, dan import operasi kode koneksi yaitu untuk import kode yang ada di sini, import class koneksi.java. Lalu kita akan membuat kelas yaitu public class pengurus underscore tampil extend Java swing gframe. Di dalam kelas ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel count, type data connection, dan modifier public, kemudian variabel st, tipe data statement, dan modifier public, lalu variabel rs, tipe data result set, modifier public, dan variabel model, tipe data default table model, dan modifier public. Kemudian di bawahnya
kita membuat konstruktor yaitu public pengurus underscore tampil. Konstruktor di sini namanya mirip dengan kelas. Objek baru yaitu new koneksi. Koneksi con sama dengan new koneksi. Lalu di sini memanggil fungsi con.c config yang ada di kelas koneksi. Memanggil metode atau fungsi yang ada di sini, public void si config try get catch. Lalu con sama dengan koneksi.con, st sama dengan koneksi.statement. Init komponen set extended state yaitu menampilkan frame untuk maximize. Kemudian string header menampilkan ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, jabatan, email seperti yang ada pada tampilan di sini. Kita beralih ke tampilan tambah pengurus. Di sini button tambah pengurus, kita klik, lalu di sini akan tampil frame tambah pengurus, yaitu terdapat form, nama, jenis kelamin dan sebagainya. Nanti kita isi di sini. Kita beralih ke di sini terdapat seperti tadi package pertama. Package ini untuk menghubungkan kelas yang ada di Koperasi Frame, lalu ada import maximize bot, connection, result set dan lain-lain. Lalu kita membuat kelas pengurus underscore tambah extend Java Switch Frame. Di sini terdapat beberapa variabel seperti tadi yaitu con, tipe data connection, variabel start, tipe data statement, terus variabel rs, tipe data result set. Di sini kita membuat di sini terdapat java .util.date tanggal sama dengan new java.util.date, kemudian simple data format tanggal. Ini yaitu ini untuk menampilkan ini. Kemudian kita membuat konstruktor pengurus underscore tambah ini komponen koneksi con yaitu untuk membuat objek baru nih koneksi seperti tadi dan memanggil fungsi dari config yang ada di koneksi.java. Kemudian koneksi.con sama dengan koneksi.stm set extended maximize board. Di bawah terdapat metode yaitu input pengurus yaitu untuk menginput. Terdapat try variabel SQL di sini insert into user. Terdapat query, masukkan ke dalam nama, jenis kelamin seperti pada query yang ada di database. Query seperti yang ada pada database seperti berikut: insert into user, ya di user dan lain-lain sebagainya. Lalu kita kembali ke source code. Start sama dengan con.create statement, membuat statement, kemudian start.execute update SQL. Di option pen show message upload pen ini nanti terdapat data pengurus berhasil ditambahkan jika kita telah mengisi lalu menyimpan data yang sudah kita isi. Mari kita coba. Kita isikan nama Rizky, kemudian jenis kelamin kita pilih, jabatan kita isi sembarang saja, email, lalu HP, nomor, tanggal lahir, ada tanggalnya di sini, alamat. Kemudian kita klik save. Oke. Lalu kita klik save. Masih nggak mau. Dapat error, ini tidak bisa save. Kita cek dulu di source code-nya. Oh ya, terdapat error. Uncount kolom tanggal underscore lahir. Oh ya, nih kita cek di database. Lalu di database-nya klik tabel user, kemudian kita cari di sini memakai spasi, kita harus merubahnya. Instructor, lalu kita edit, change, kita rubah menggunakan underscore.
save. Lalu kita coba. Oke. Yang ada pada source code tadi di sini, data pengurus berhasil ditambahkan untuk menampilkan ini. Data pengurus. Oke. Data yang sudah diinputkan berhasil ditambah yang ada di sini. Maaf, di sini maksudnya. Nah, data pengurus, ID anggota, nama anggota Rizky, Amin, laki. Baiklah, segitu saya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ariel Nurdiansa. Saya akan menjelaskan tentang simpanan. Dua, yaitu simpanan tambah dan simpanan tampil. Kita bisa lihat desain dari simpanan tambah seperti berikut. Di data frame ini kita bisa lihat ini data-data berikut, yaitu seperti nomor transaksi, tanggal, anggota, tipe simpanan, nominal, uraian. Oke, dari data tersebut kita bisa lihat di desain simpanan tampil juga kita bisa lihat bahwa di sini ada tombol buton untuk menambahkan sebuah simpanan. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat di frame ini ada sebuah tabel yang berisi pagar ini sebagai penomoran dan nomor anggota, transaksi, tanggal simpanan, uraian, nominal, uraian, saldo akhir, dan tipe. Oke, saya akan menjelaskan di source code-nya. Dari source code ini, source code simpanan tambah yaitu pakai koperasi frame, maksudnya kita membuat koneksi di frame koperasi yang terdapat di koperasi code-nya. Jadi kita membuat ini, kita terhubung dengan di koperasi ini. Oke. Dan library itu isi-isinya ya seperti Maxitboard itu ya seperti full screen-nya atau gimana, koneksi itu mau koneksinya, result set ini ya seperti hasilnya, dan exception ini seperti ketika error ya kita dikoreksi, dan statement ini kita men-statementnya. Simple format ini kayak data-data format data ya seperti tanggal atau apa dan sebagainya. Oke, kita membuka ini jadi kelas public class ini yang yaitu simpanan tambah di extend Java Swing different, maksudnya ini kita membuat different-nya itu yang terdapat di simpanan underscore tambah. Jadi ini terdapat ini seperti variabelnya dan tipe datanya, koneksi dan lain sebagainya. Nah, dan ada Java until date tanggal ini kita membuat sebuah tanggal, dan simple date format ini itu kita membuat sebuah format data tahun, bulan, dan harinya. Nah, sudah itu kita membuat konstruktornya di metode public simpanan tambah. Kita membuat ini komponennya tersebut dan kita membuat koneksi baru. Kita membuat koneksi baru, maksudnya dari ini kita membuat koneksinya itu tersebut di sini. Koneksi ini dan kita membuat koneksinya. Oke, habis itu kita menginsert datanya. Ketika data itu kita buat itu berhasil, maka datanya berhasil juga. Habis itu kita membuat action state maximum board ini, maksudnya kita membuat seperti screen-nya di database-nya. Oke, kita menjelaskan tentang metode dan function-nya. Public void insert data ini maksudnya get auto number ini kita membuat penomoran dengan autonya, dengan penomoran sendiri. Get anggota dan get text file itu ya seperti di desain ini namanya JXR file dan TGL box, oke. Dan lain sebagainya. Itu sebagai inilah contohnya. Ini namanya get editor dan get UA komponen dan sebagainya.
Oke, kita menjelaskan tentang public sebagai anggota, yaitu mencoba untuk string dan menseleknya dari anggota. Dan result set itu hasilnya, dan state action query SQLGA, dan mengulangnya ketika berhasil dia next, dan string name, dan get string nama anggotanya, dan pilih anggota box, dan ada beberapa item yang akan dipilih. Dan exceptionnya ketika itu salah, maka akan muncul kesalahannya. Dan kita menjelaskan metode atau function public void get number, yaitu kita membuat string dengan menselect maksimum nomor transaksinya dan dari simpanan tersebut, dan variabelnya result set ini berhasil. Oke, dan jika next, maka string no nya get string no transaksi box. Oke, ini catch SQL exception maksudnya itu ketika error, maka dia akan muncul errornya. Setelah itu kita membuat insert into-nya. Dari ini kita tuh membuatnya di desain ini. Maka kita membuat insertnya, insert simpanan tersebut seperti nomor anggota, nomor transaksi, tanggal, uraian, nominal. Nih, seperti ini, nomor transaksi, tanggal anggota, tipe uraian. Nah, ketika kita membuat itu, maka ini kita menggunakan selected item. Itu maksudnya kayak gini. Ini selected itemnya. Tuliskannya ketika selected item itu maksudnya ini selected item. Oke. Dan get text-nya itu ini pengisian. Setelah itu kita create statement, membuat statement dan mengupdate-nya. Dan ketika menampilkan data simpanan berhasil ditambahkan, maka itu set visible true. Dan kita membuat data simpanan tampil underscore sampir ini membuat data simpanan baru di simpanan underscore tampil. Oke, catch exception ini seperti biasa, ketika ada salah maka akan dikoreksi. Dan menjelaskan tentang shortcut yang ada di sini sama aja dengan shortcut di simpanan tambah, tidak ada yang berbeda. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tersebut, yaitu saya menjelaskan demonya. Oke, terlebih dahulu kita menjalankannya dengan run. Oke, sesudah itu kita memasukkan user dan passwordnya. Dan setelah itu kita masuk ke simpanan, dan kita setelah itu menambahkan simpanan. Oke, nomor transaksi ini auto karena di codingnya itu kita tulis auto get number. Setelah itu tanggalnya itu tanggal sekarang kita buat, dan pilih anggota, dan pilih tipe simpanan yaitu simpanan wajib, dan nominal saya tulis 200.000, dan uraian ini saya tulis untuk membayar biaya. Oke, kita save. Oke, data simpanan berhasil ditambahkan. Oke, ini tandanya berhasil dan data tersebut akan muncul. Oke, data ini muncul. Oke, data ini udah siap karena udah muncul dan sudah sukses. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Firdaus dari kelompok 5 tentang koperasi simpan pinjam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pinjaman. Adapun dari database pinjaman, yang pertama itu ada nomor pinjaman, primary key, tipe datanya integer, tanggal date, nomor anggota,
total pinjaman, angsuran, tempo, bunga, biaya, sisa tempo, tipe data integer. Untuk pinjaman itu pertama ada pinjaman tampil. Pinjaman tampil ini adalah untuk menampilkan seluruh dari data pinjaman yang ada, yaitu mulai dari nomor pinjaman, tanggal, nomor anggota, total pinjaman, dan seterusnya. Untuk kodenya, package koperasi ini untuk agar dia terhubung dengan kelas yang ada di package koperasi frame. Setelah itu fungsi dari import maximize board ini agar tampilan dari interface aplikasinya agar bisa penuh. Setelah itu dia juga ada mengimport fungsi dari SQL seperti connection, result set, SQL exception, statement. Setelah itu dia juga mengimport koneksi dari package koperasi kode dengan nama kelas koneksi. Udah koneksi. Kelasnya koneksi dari package koperasi kode. Setelah itu membuat kelas. Di sini kelasnya adalah pinjaman tampil. Dengan mempunyai variabel con tipe data connection, modifiernya public. Setelah itu variabel st, variabel rs untuk tipe data result set dengan modifier public. Setelah itu ada variabel username, tipe datanya string, modifiernya public. Public ini agar dapat diakses oleh keseluruhannya. Jadi satu kelas ini bisa menggunakannya. Setelah itu dia ada constructor. Constructornya di sini itu yang sama dengan nama dari kelas itu. Di sini nama kelasnya pinjam tampil. Berarti untuk konstruktornya itu sendiri yang ini, public pinjam tampil. Setelah itu dia membuat objek baru. Objek baru itu dia menghubungkan dengan koneksi yang ada di tadi, yang kita import tadi, import koperasi kode koneksi. Dia menghubungkan koneksi dan mengambil fungsi atau metode cconfig yang berada di kelas con. Ini dia kelas koneksi. Setelah itu ini dia metode atau fungsi dari cconfig. Setelah itu dia membuat variabel con untuk membuat koneksi. Setelah itu membuat statementnya, membuat koneksi dan statement. Baru setelah itu set extended state ini agar dia pada saat kita membuka interface frame dari tampilan ini dia langsung maksimal, ukuran maksimal full screen. Adapun string header ini berfungsi untuk merubah header yang di sini, nih, header table. Nanti headernya begini, nomor pinjaman, nama, dia header ini mengganti header yang ini. JTable pinjaman tampil ini adalah variabel dari table ini. Variabelnya JTable pinjaman tampil. Jadi variabelnya di sini, ini dia JTable. Dia mengeset kepalanya itu, kepala headernya ini dengan ini tadi. Nanti tampilan headernya itu ini. Setelah itu dia menjalankan fungsi memanggil fungsi atau metode tampil. Ini dia tampil. Dia mencoba try kan, baru di sini ada variabel SQL dan query. Dia menselect data-data yang diperlukan dari table database anggota dan pinjaman digabung. Dia sini kita menggunakan inner join. Setelah itu dia result set menjalankan SQL ini tadi.
select anggota, dan seterusnya. Setelah menjalankan, jika dia berhasil, maka dia melakukan pengulangan menggunakan while. Dia ini menampilkan baris, menambah baris nih, model row ini menampilkan keseluruhan database yang ada di table itu. Untuk angka 3 sendiri nih, rs get string 3 itu di sini dia 3, itu berarti dia memanggil nomor anggota nih, 3 nomor anggota. Setelah itu 14 1 nomor pinjaman, 4 total pinjaman, dan seterusnya. Baru kita coba dulu untuk menjalankannya. Jalankan dari pinjaman tampil, kita run. Nah, ini dia keseluruhan dari pinjaman yang ada nih. Dia menampilkan secara keseluruhan, nama, tanggal, total pinjaman sesuai dengan yang kita ambil tadi, sesuai dengan di sini datanya nih ya. Nih get string 3 tadi nomor pinjaman, ini nomor pinjaman. Setelah itu kita masuk, ini adalah fungsi atau kode untuk menampilkan atau view dari data. Sekarang kita akan masuk ke untuk menambah data pinjaman. Untuk menambah data pinjaman, kita bisa mengklik tambah pinjaman, akan muncul keseluruhan, baru kita tambah pinjaman. Tambah pinjaman, kita langsung masuk ke interface dan kodenya ya, biar sekaligus dijelaskan pinjaman kemana. Untuk tampilannya tadi seperti ini dia. Ini kodenya. Ini seperti tadi package untuk menghubungkan dengan kelas yang ada di Koperasi Frame dan selanjutnya. Setelah itu di sini juga dia membuat kelas dengan kelasnya pinjaman tambah. Variabelnya ini connection, start, set. Itu ada SQL juga. Tipe datanya, tipe data font ini connections, tipe data statement, result set, rs result set, baru variabel SQL dengan tipe data string. Setelah itu dengan konstruktornya di bawahnya pinjaman tambah. Setelah itu dia membuat koneksi sama seperti di kelas pinjam tampil tadi, koneksi untuk agar menghubungkan dengan database. Ini fungsi untuk menghubungkan dengan database yang tadi, check config ini. Nah, setelah itu dia memanggil atau memanggil metode atau fungsi insert data. Nah, insert data sendiri itu ada di bawahnya sini. Insert data itu antara lain memanggil metode get auto number. Get auto number ini berfungsi untuk pada saat kita klik tadi, pada saat kita klik tambah pinjaman, otomatis nomor pinjaman akan mengambil nomor otomatis. Nih 429. Get auto number. Langsung kita masuk ke fungsi ini, penjabarannya nih dia. Di sini ada SQL-nya. Jadi dia mengambil nomor pinjaman tertinggi ditambah dengan 1. Di inisialnya nomor dari table database pinjaman. Jadi table database pinjaman ini dia mencari nomor tertinggi dan nomor pinjaman ini, data nomor pinjaman. Data nomor pinjaman ini dicari paling tertinggi 428 kan? 428. Setelah itu ditambah dia dengan 1. Otomatis akan muncul 429. Kita cek dengan interface-nya sesuai 429. Setelah itu lanjut tadi, baru di execute query-nya berhasil kan tadi, next, makanya kita dapat 429 tadi. Ini dia get string 1, dia mengambil data
429 tadi. Baru dia langsung mengeset box dari nomor pinjaman. Nomor pinjaman itu box yang ini. Yang ini. Nih, yang variable name nih. Nomor pinjaman. Jadi box ini langsung disetkan nilainya dengan table data 1 tadi. Data yang satu ini tadi 429. Setelah itu dia di disable dia untuk editannya, jadi kita nggak bisa ngedit di sini ya. Setelah itu berhasil kan, muncul berarti get auto numbernya, metodenya berhasil. Ini metode get auto number. Lanjut dia lakukan atau memanggil get anggota. Dimana get anggota itu penjabarannya di sini. Penjabaran dari get anggota, dia memanggil seluruh nama. Fungsinya ini memanggil seluruh nama user yang ada untuk biar dia muncul di sini anggotanya. Jadi nanti pakai combo box tinggal pilih saja dia. Adapun fungsinya dia men-select dari semua, memilih semua dari tabel anggota, baru dia execute query. Kalau berhasil, dia mengambil dari nama anggota aja, baru ditambah di dalam combo box tadi, add item. Lihat apakah berjalan. Nih, pilih anggota, pilih anggota. Dari Rizky, Muhammad Ari, Daniel, Masudi, Rizky. Kita cek langsung di database-nya. Database. Ini dia, pas. Anggota. Dia ngambil dari anggota, ini dia. Ini dia. Anggota ini jadi dia ambil semua namanya nih sama dia. Itu menggunakan metode atau fungsi dari get anggota tadi. Setelah itu kita masuk ke kode lagi. Setelah semua data diisi, pilih anggota, jumlah pinjaman. Tadi tanggal, coba kita masukkan dulu ya. Pilih anggota. Setelah itu jumlah pinjaman, total pinjaman yang akan dipinjam. Masukkan temponya contohnya misalnya 5 bulan, tekan enter, maka akan tampil per bulannya berapa. Di situ dengan bunga 10%. Di sini dia menggunakan fungsi get bunga. Get bunga ini untuk melakukan kalkulasi dari data ini. Jadi dia langsung masuk ke sini. Dia memanggil pada saat kita menekan enter di box tadi, maka dia akan melakukan memanggil metode get bunga. Setelah ditekan enter, maka dia akan melakukan kalkulasinya tadi. Ini dia get bunga, dimana dia pertama kita konversi total pinjaman. Sebelumnya tipe datanya string, kita konversi ke tipe data integer. Di sini saya pakai double ya, tipe data angka double saya bikin. Baru lama pinjamannya juga dikonversi dari tipe data string, ini diganti jadi double. Itu total. Baru kita bisa, kalau jika kita tidak melakukan konversi tipe datanya, maka kita tidak akan bisa melakukan melakukan operator kali seperti ini, karena tipe datanya string. Setelah itu sini kita melakukan, karena bunga tadi 10% dikali 0,1, jadi total dari pinjaman dikali 0,1 ditambah dengan pinjamannya dibagi dengan lama pinjaman, muncul hasilnya, terus dikonversi lagi ke string. Ini dia, dikonversi ke string lagi agar bisa tampil di form tadi. Jadi dia ini terisi otomatis ya untuk bulannya. Setelah itu biaya admin
2500. Itu kita melakukan save. Data pinjaman berhasil ditambah. Otomatis data akan masuk ke dalam tampilan atau view secara keseluruhan tadi. Sekian penjelasan tentang sistem pinjaman baik kode maupun interface. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rafi dari 3B akan menjelaskan di bagian pengaturan. Di bagian pengaturan ini ada data user. Data user ini terdiri dari ID user, nama, username, dan role. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini ada package koperasi frame. Di sini package ini berguna untuk menghubungkan antar kelas yang ada di koperasi frame ini. Selanjutnya ada import static Java await frame maximize board. Ini gunanya untuk mengimpor ya. Semua ini untuk mengimpor Java SQL connection, import Java SQL result set, import Java SQL exception, import Java SQL statement, import Java swing table default table model, import kode koperasi. Itu kita akan menjelaskan bagian codingnya. Public class pengaturan tampil extend Java swing JFrame. Public ini merupakan modifier, connection ini merupakan tipe data, dan con ini merupakan variabel data. Di bawah kelas pengaturan tampil kita mempunyai konstruktor yaitu public pengaturan tampil. Koneksi con sama dengan new koneksi merupakan pembuatan objek baru dari koneksi config merupakan untuk memanggil config yang ada di sini. Selanjutnya ada koneksi st koneksi stm, init components. Nah, ini maximize board ini untuk menampilkan full screen ya, full screen seperti layar ini. Selanjutnya ada string header, ID user, nama, username, role. Ini merupakan entity yang ada di atas ini. Terus selanjutnya ada model new default table model. Ini membuat variabel baru pada header. Selanjutnya di sini ada jtable data user set model. Ini untuk memanggil default table model tadi. Selanjutnya di sini ada tampil ini untuk kita mau membuat kelas baru. Tampil ini merupakan untuk memanggil ada yang fungsi yang ada di dalam sini. Public void main tampil try SQL select from user string SQL select from user ini merupakan database SQL yang kita ambil dari sini. Terus selanjutnya ini while ini gunanya untuk rs get string 1 untuk memanggil database yang ada di sini. Nah, ini 1 merupakan dia memanggil ID user. Selanjutnya get string 4 untuk memanggil dari 4 nama, yaitu nama. Selanjutnya get string 2 merupakan memanggil username, dan 6
jabatan. Spasi. Oke, nah. SQL exception X ini sistem outprint X get message ini berguna untuk jika kita menemukan error pada input data. Ya, di sini ada kode-kode sistem ya, saya kurang paham juga. Oh, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tambah user. Tambah user ini, role ini kita di sini untuk kita sebagai apa, pengurus atau admin atau user ya. Terus di sini pegawai sebagai apa? Pegawai seperti nama ya. Terus ada username, password. Coba kita buat username, tag, password, SD. Oke, sudah berhasil diupdate. Nah, di sini username, passwordnya ASD tadi ya. Coba kita logout dulu. Kita terganti ya. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.